Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 1 Usman bin Affan. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik dengan muatan pelajaran matematika ada di tema 5, subtema 4, mengenai penjumlahan dua bilangan cacah. Materi ini ada di KD 3.3. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan, musta'iddan, ad-du'a'u bidayah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, yang pertama yaitu menentukan soal penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelum kita mengerjakan soalnya, kita harus pahami dulu soalnya. Kita harus tahu dulu soal tersebut merupakan soal penjumlahan atau soal pengurangan. Nah, pada semester pertama kalian sudah belajar bagaimana cara membedakan antara soal penjumlahan dan soal pengurangan. Ingat kata kuncinya. Jika kata-katanya ada ditambah, kemudian diberi lagi, membeli lagi, diberikan, nah digabungkan, itu merupakan kata kunci untuk soal penjumlahan. Kemudian jika ada kata-kata pecah, kemudian diberikan ke orang lain, atau hilang, patah, rusak, nah itu kata kunci untuk soal pengurangan. Coba kita perhatikan soal berikut ini. Di taman ada banyak kupu-kupu. Ada 14 kupu-kupu yang hinggap pada bunga. Kemudian datang lagi 10 kupu-kupu. Berapa banyak kupu-kupu di taman sekarang? Nah, coba nih teman-teman bisa nggak menebak ini soal penjumlahan atau soal pengurangan ya? Iya, ini adalah soal penjumlahan. Kenapa soal penjumlahan? Karena ada kata kuncinya, datang lagi. Seperti itu. Nah, coba kita jabarkan soalnya. 14 kupu-kupu di taman. Ada 14 kupu-kupu di taman. Lalu datang lagi 10 kupu-kupu. Nah, berarti datang lagi berarti kupu-kupunya menjadi lebih banyak. Karena dia lebih banyak, maka ini merupakan soal penjumlahan. Nah, jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Ya sudah, tinggal dijumlah. 14 ditambahkan dengan 10. 14 ditambah 10. Atau kalian bisa menyusunnya ke bawah. Seperti ini. 14 kemudian ditambah 10. Harus lurus, harus sejajar. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Karena ini soal penjumlahan, maka kita hitung dengan ditambah. Dari mana mengerjakannya? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, selalu dibiasakan mengerjakan dari yang paling belakang dulu. Nah, harus dari yang paling belakang, dari bagian satuan terlebih dahulu. 4 ditambah 0 sama dengan berapa ya? 4, betul. Kemudian 1 ditambah 1 menjadi 2. Hasilnya adalah 24. Nah, ingat
Dihitung mulai dari bilangan paling belakang atau satuannya. Oke, anak solih dan solihah? Nah, di sini kita berlatih yuk penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Coba yang pertama. Ada 10 apel jatuh di tanah. Kemudian di pohon masih ada 15 apel. Berapa banyak semua apel? Nah, berapa banyak semuanya? Berarti ini soal penjumlahan. Nah, tinggal kita hitung penjumlahannya. 10 ditambah berapa ini? 15. 15. Seret ditambah. Oke, dari mana mengerjakannya? Dari belakang. Ingat, dari belakang. Yang belakang dulu. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, banyak semua apel sama dengan 25. Coba kita cek bener nggak jawabannya? Wah, betul. Sama nih, 25. Oke, sekarang yang nomor 2. Ada 14 anak ayam di kandang. Menetas lagi 13 anak ayam. Berapa banyak anak ayam di kandang? Nah, di sini ada kata-kata menetas lagi. Berarti jumlah anak ayamnya bertambah banyak. Karena bertambah banyak, maka ini adalah soal penjumlahan. Bagaimana caranya? Nah, kita buat lagi. 14 ditambah 13. Tuh, tarik garis, kasih tanda tambah. Karena ini soal penjumlahan. Mulai dari belakang. 4 ditambah 3 sama dengan, ayo hitung dengan jarinya. 7, benar. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, jumlah anak ayam ada 27. Apakah jawaban kita sudah benar? Benar, good. Kemudian yang ketiga. Sebuah bus berisi 14 penumpang. Naik lagi sebanyak 22 penumpang. Berapa banyak penumpang di dalam bus sekarang? Karena ada kata-kata naik lagi, berarti jumlah penumpangnya menjadi lebih banyak. Berarti ini adalah soal penjumlahan. Kita tuliskan angkanya. Di sini angkanya berapa? 14 dan 22. Kita tulis di sini. 14 dengan 22. Ditambah dari belakang. Mengerjakannya ingat. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 1 ditambah 2 sama dengan berapa? Ayo. Betul, 3. Jadi, jawabannya adalah 36. Coba kita cek. Wah, betul, 36. Sip, hebat. Selanjutnya, Bayu memelihara ikan di akuarium. Ada 17 ikan berwarna oranye. Ada 12 ikan berwarna biru. Berapa banyak ikan yang dipelihara oleh Bayu? Nah, di sini kita menjumlahkan semuanya, digabung. Ikan berwarna oranye dan ikan berwarna biru. Karena digabung, berarti ini adalah soal penjumlahan. Kita hitung angkanya ada berapa dan berapa? 17 dan 12. Kita tuliskan. 17, lalu ada 12. Kasih garis, kasih tanda tambah, jangan lupa, karena ini soal penjumlahan. Dan dimulai dari angka yang paling belakang. 7 ditambah 2 sama dengan berapa? Ayo hitung. 9. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 29. Wah, betul, hebat. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, Nak? Pelan-pelan saja mengerjakannya, menghitung dengan teliti supaya tidak salah. Dan dari belakang.
Ayo, penjumlahan berikut ini. Coba kita selesaikan penjumlahannya. Seperti tadi caranya, dari belakang. Yuk, coba di sini dari belakang. 5 ditambah 2 sama dengan berapa? 7, betul. Kemudian 2, ininya nggak ada. Oke, silang aja, nggak apa-apa. Berarti 2-nya langsung turun. Sret, turun di sini. Nah, jadi hasilnya adalah 27. Apakah betul hasilnya 27? Wah, benar. Hasilnya 27. Sekarang nomor 2. Dimulai dari belakang lagi. 7 ditambah 1 sama dengan 8. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Berarti jawabannya 38. Betul. Kemudian yang ketiga, dari belakang lagi. Jangan lupa. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Pinter. 26. Betul. Yang keempat, dari belakang lagi. 2 ditambah 0 sama dengan? Ya tetap 2. Tuh. 2 ditambah 1 sama dengan? 3. Jadi hasilnya adalah 32. Nomor 5. 0 ditambah 4. Berarti tetap 4. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jawabannya adalah 24. Nomor 6. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, sip. Lanjut. Bu, boleh nggak sih mengerjakannya dari depan? Tidak boleh, karena menyalahi aturan. Nanti kalian akan kebingungan jika menemukan soal dengan cara menyimpan. Jadi, mengerjakannya tetap dari belakang. Tidak boleh dari depan. Yo, 3 ditambah 1 sama dengan 4. 2 ditambah 2 sama dengan 4 juga. Jadi jawabannya adalah 44. Yang terakhir, ingat dari belakang lagi. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 38. Yeay, selesai. Nah, setelah tadi sudah Boyka jelaskan bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan tugas. Ayo kerjakan tugasnya di buku tema 5 halaman 176 dan Bu Pena 1C halaman 78 sampai 79. Kerjakan dengan cara bersusun pendek. Ditulis caranya di sampingnya. Harus pakai cara ya nak, supaya Boyka tahu kalian sudah paham atau belum untuk menyelesaikan soal dalam cara bersusun pendek. Selamat mengerjakan, Soli dan Solihah. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih Nas sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang Boyka sampaikan dapat dipahami ya. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Boyka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.